Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah mazhab. Materinya menyambung apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya terkait tentang perbezaan pendapat ulama fikih tentang hukum membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk. Telah kita dapatkan kemarin, di sini ada 4 pendapat ulama fikih tentang itu. Yang ada yang mengatakan sunat secara mutlak. Ada yang mengatakan sunat bagi orang yang ragu tentang suci tangan. Kemudian ada yang mengatakan wajib ketika bangun tidur. Dan ada yang mengatakan wajib ketika bangun tidur malam. Sebab mereka berbeza dalam hal ini, yaitu memahami hadis Nabi SAW yang kita artikan kemarin, di mana Nabi mengatakan apabila salah seorang bangun dari tidurnya, hendaklah dia membasuh tangannya sebelum memasukkan tangan itu ke dalam bejana. Karena salah seorang kamu tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Jadi akan kita lanjutkan ulasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yara baina ziyadatil waridati fi hadzal hadithi ala ma fi ayatil wudu'i mu'aradatan wa bayyana ayatal wudu'i hamala lafzal amri hahuna ala zahirihi minal wujubi wa ja'ala dhalika fardan min furudil wudu'i. Maka ahli fikih yang tidak melihat dia ahli fikih antara tambahan yang mendatang pada ini hadis atas sesuatu pada ayat wuduk akan bertentangan dan telah menjelaskan dia ahli fikih akan ayat wuduk. Bagaimana ahli fikih itu menanggungkanlah dia ahli fikih akan lafaz amar di sini atas zahirnya lafaz amar dari wujub, dan telah menjadikan dia ahli fikih akan demikian membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk akan fardu dari fardu wuduk. Artinya ahli fikih yang berpendapat bahwasanya hadis yang kita bacakan tadi dengan ayat wuduk sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah yang potongan ayatnya berbunyi faqsilu wujuhakum wa aydiyakum. Di sini Allah mengatakan kepada kita, maka basuhlah oleh kamu akan wajah kamu dan tangan kamu. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk membasuh tangan. Dalam hadis yang kita bacakan tadi juga Nabi memerintahkan untuk membasuh tangan. Jadi ada ulama fikih antara hadis yang kita bacakan tadi dengan potongan ayat yang kita bacakan tadi itu tidak mengalami pertentangan. Apa maksudnya? Dalam hadis Nabi memerintahkan untuk membasuh tangan, dalam ayat pun Allah memerintahkan untuk membasuh tangan. Kalau begitu, dikatakan oleh ahli fikih ini membasuh tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana wuduk hukumnya adalah wajib. Sama halnya ketika kita membasuh tangan ketika melakukan wuduk sehabis membasuh muka. Kita lanjutkan. Wa man fahima min haula'i min lafzil bayati naumal laili aujaba dhalika min naumil laili aujaba dhalika min naumil laili faqat. Dan orang yang telah memahami dia orang dari mereka ahli fikih dari lafaz malam
akan tidur malam, bagaimana orang telah mewajibkan dia orang akan demikian membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk dari tidur malam. Telah mewajibkan dia orang akan demikian membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk dari tidur malam saja. Artinya, orang yang ahli fikih yang memahami hadis Nabi SAW di atas, tidurnya adalah tidur malam, di mana Nabi SAW memerintahkan untuk supaya dia membasuh tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana di saat bangun tidur. Memahami tidur di sini adalah tidur malam, berarti hukum membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk hanyalah sehabis tidur malam saja. Jadi intinya ada ulama fikih yang memahami tidur yang dimaksud dalam hadis ini hanyalah tidur malam, bukan tidur siang. Ada ahli fikih yang mengatakan seperti itu. Kalau itu, wajib hukumnya membasuh tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana wuduk di saat seseorang bangun dari tidur malam. Nah itu. Kemudian, man lam yafham minhu dhalika wa innama fahima minhu an-nauma faqat awjaba dhalika ala kulli mustaiqizun minan naumi naharan aw laylan. Orang yang tidak memahami dia orang darinya hadis Nabi SAW akan demikian, membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk, dan hanya saja telah memahami dia orang darinya hadis itu akan tidur saja, bagaimana orang mewajibkan dia orang akan demikian membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk atas tiap-tiap orang yang bangun dari tidur, baik tidur siang atau tidur malam. Artinya, ada lagi ulama fikih yang berpendapat tidur yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini bisa dua kemungkinan. Bisa tidur malam, bisa untuk tidur siang. Artinya apa? Di saat seseorang bangun dari tidur siang atau tidur malam, seketika dia hendak melakukan wuduk, hendaklah membasuhkan tangannya itu sebelum ia memasukkan tangannya ke dalam bejana. Nah itu. Kemudian, وَمَنْ رَأَى أَنَّ بَيْنَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَالْآيَةِ تَعَارُضًا إِذْ كَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ حَصْرَ فُرُوضِ الْوُضُوءِ كَانَ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ أَنْ يُخْرِجَ lafzul amri an zahirihi alladhi huwa al-wujubu ila nadbi. Dan orang yang telah melihat dia orang akan bahwasanya antara ini tambahan dan ayat akan pertentangan karena ada lahir ayat yang dimaksud dari lahir ayat itu terbatas kepada fardu-fardu wudu adalah segi menghimpun antara keduanya, ayat dan hadis di atas, menurutnya orang, bahawa mengeluarkan dia orang akan lafaz amar dari zahirnya amar, yang dianya, zahir amar itu wujub kepada nadab. Artinya, antara hadis yang kita bacakan tadi, di mana Nabi SAW memerintahkan kepada seseorang apabila bangun dari tidur, hendaklah dia membasuh tangannya sebelum memasukkan tangan itu ke dalam bejana, dengan potongan ayat yang memerintahkan kepada kita untuk membasuh tangan, itu bertentangan. Bertentangan maksudnya sini, kalau dalam ayat jelas, membasuh tangan itu menjadi rukun wudu. Itu sepakat ulama fikih mengatakan. Tapi membasuh tangan dalam hadis di atas itu mengalami perbezaan pendapat ulama fikih. Tapi yang terkuat adalah hukumnya sunat. Berarti dalam hadis membasuh tangan hukumnya sunat, dalam ayat
membasuh tangan hukumnya wajib. Kalau bertemu antara yang wajib dengan yang sunat, berarti bertentangan di sini, berarti dalam hadis hukum membasuh tangan itu hukumnya sunat. Wa man ta'akkada indahu hadzan nadbu li musabaratihi alaihi salatu wassalamu ala dhalika qala innahu min jinsil sunnati. Dan orang yang telah kuat di sisinya orang ini sunat karena selalu membiasakannya Nabi SAW atas demikian membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wudu. Telah berkata dia orang, sesungguhnya membasuh tangan itu bahagian dari jenis sunat-sunat. Pada pertemuan sebelumnya atau tadi telah dijelaskan tentang membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wudu. Itu terdapat 4 pendapat ahli fikih. Tadi ada yang mengatakan bahwasanya membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wudu itu hukumnya sunat secara mutlak. Itu dikatakan sunat secara mutlak. Baik seseorang itu bangun dari tidur atau bukan bangun dari tidur. Apa landasan ahli fikih yang mengatakan seperti ini? Sunat secara mutlak karena Nabi selalu mengerjakannya. Apakah Nabi itu bangun dari tidur? Apakah Nabi itu bukan bangun tidur? Selalu mengerjakan untuk membasuh tangannya sebelum memasukkan tangannya itu ke dalam bejana. Jadi tidak terikat dengan bangun dari tidur saja. Itu landasan daripada orang yang memahami bahwasanya membasuh tangan sebelum memasukkan tangan itu ke dalam bejana wudu hukumnya sunat secara mutlak. Itu. Kemudian wa man lam yata'akkad indahu hadzan nadbu qala inna dhalika min jinsil mandubi al-mustahabbi. Wa haula'i ghaslul yadi indahum bihadhil hali idza tayaqqanat taharatuha. A'ni man yaqulu inna dhalika sunnatun. Man yaqulu innahu nadbun. Dan orang yang tidak kuat di sisinya orang ini sunat. Telah berkata dianya orang, sesungguhnya demikian membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wudu bahagian dari jenis mandub yang mustahab. Dan mereka membasuh tangan menurut mereka ahli fikih ini dengan ini keadaan apabila meyakini kesucian tangannya. Artinya, orang yang berkata dia orang, sesungguhnya demikian itu adalah sunat. Orang yang berkata dia orang, sesungguhnya itu membasuh tangan itu adalah sunat. Artinya, dalam memahami, artinya ahli fikih yang memahami membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wudu, ada pula yang mengatakan sunat bagi orang yang ragu tentang suci tangannya. Kalau seseorang ragu tentang kesucian tangannya sebelum berwudu, maka ahli fikih ini berpendapat basuhlah tangannya terlebih dahulu. Apabila dia ragu tentang kesucian tangannya. Berarti kalau dia membasuh tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana wudu, sementara dia ragu tentang kesucian tangannya itu, berarti menurut ahli fikih ini hukumnya membasuh tangan di sini adalah sunat mustahab atau dalam usul kita sebut dengan mandub mustahab. Mustahab ini 1 kali dilakukan atau 2 kali dilakukan. Apa maksudnya? Kalau kita ragu tentang kesucian tangan kita, ya basuhlah tangan dulu. Kalau tidak ragu, ya tidak usah dibasuh. Berarti sifatnya 1 kali atau 2 kali. Kemudian wa man lam yafham minha ulai min hadzal hadisi illatan
tujibu indahu ayyakuna min babil khasi urida bihi al-ammu kana dhalika indahu mandubun lil mustayqizi minan naumi faqat. Dan orang yang tidak memahami dia orang dari mereka ahli fikih dari ini hadis akan ada ilat yang mewajibkan dia ilat di sisinya orang, bahwa ada dia ini hadis dari bab yang khas yang telah dimaksud dengannya bab yang khas am. Adalah demikian, membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bencana wuduk di sisinya orang adalah mandub, adalah sunat bagi orang yang bangun dari tidur saja. Artinya, dalam hadis yang kita bacakan tadi, tidak ada karenah atau indikasi yang mengatakan bahwasanya membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi orang yang bangun tidur. Tidak ada karenah yang mengatakan bahwasanya orang yang bangun dari tidur mewajibkan untuk membasuh tangannya ketika bangun tidur. Itu berarti dapat dipahami hukum membasuh tangan di sini adalah sunat. Sebabnya apa tadi? Karena tidak ada indikasi yang mengatakan hukum membasuh tangan itu wajib. Kemudian, wa man fahima minhu illa tasyakki wa ja'alahu min babil khasi urida bihi al-ammu kana dhalika indahu lisyakki li'annahu fi ma'nan naimi. Dan orang yang telah memahami dia orang darinya ini hadis akan ilat keraguan dan telah menjadikan dia orang akannya membasuh tangan itu dari bab yang khas, telah dimaksud dengannya bab yang khas itu yang am. Adalah demikian di sisinya orang bagi orang yang ragu. Karena bahwasanya kasus ini pada makna orang yang tidur. Artinya, kalau sekiranya seseorang itu ragu tentang kesucian tangannya, apa tangannya ini suci atau tidak, padahal dia ingin melakukan wuduk, ya kan? Maka hendaklah dia membasuh tangannya itu seusai bangun dari tidur. Karena ada ilatnya tadi. Ilatnya seketika dia bangun dari tidur, dia ragu apakah tangannya suci atau tidak. Maka hendaklah seseorang yang bangun dari tidur itu, atau wajib bagi dia untuk membasuh tangannya ketika bangun dari tidur itu sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk. Itu. Sekian dulu pelajaran kita pada kali ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.